Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Hadis Jariyah yang ditanya di mana Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير فيه خير بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل ومن شر فيه ومن شر بعده آمين رب العالمين. Sahabat yang dimuliakan Allah, ikhwan Ribat Nuraniyah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kajian tematik berdasarkan maraji, referensi-referensi yang lagi sedang ramai dibicarakan baik di Indonesia termasuk juga di dunia Islam secara umum ya, sampai masyayikh besar itu hampir semua membicarakannya, mulai dari yang musbit sampai yang munkir ya, yang mengisbat ataupun yang menolak ataupun yang mencoba menengahi. Pada sore ini menjelang malam ini kita akan membahas tentang hadisul jariyah. Apa hadisul jariyah? Hadis budak perempuan ya. Hadisul jariyah ini menjadi fenomenal karena apa? Karena ada dalam kitab sahih. Hadis jariyah ini nanti berbicara tentang di mana Allah. Nah, ini maka kemudian menjadi ramai. Di tangan saya ada kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Maulana Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi. Ya, ini cetakan Darul Hadis. Banyak cetakannya, ini salah satu karena ini juga ditahqiq dengan lumayan baik. Kita kalau membukanya nanti ketemu di bab tahrimil kalam, atau boleh baca babun tahrimul kalam ya. Bab tahrimil kalam fi salati, bab mengenai keharaman larangan kalam dalam salat. Lalu ada tambahan judulnya wa naskhi ma kana min ibahatihi. Lalu dulu pernah dibolehkan dan dihapus maka disebut naskhi. Jadi ini masuk ke bab fikih salat. Ini bukan bab akidah ya. Imam Muslim apabila ingin memasukkannya ke dalam akidah maka itu bisa dijadikan dalil dalam bab akidah. Tapi ternyata Imam Muslim tidak memasukkannya dalam bab akidah. Kalau kita punya bukunya, bahkan yang beberapa yang aplikasi itu nomornya sama, hadis nomor 537 ya, silakan dilihat. Ini hadisnya panjang, nanti kita potong di tengah matanya. Kita baca sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-Imam Muslim qala Haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Nah, jadi Imam Muslim dapat dari dua gurunya. Jadi Imam Muslim ini mendapatkan hadis ini tapi di dua majelis. Satu majelis Imam Ibn Sabbah yang wafat tahun 227 Hijriah, dan yang kedua Imam Ibn Abi Syaibah. Dua imam ini masyhur di zamannya dan termasuk guru-guru dari Imam Bukhari juga ya. Ibnu Abi Syaibah ini punya kitab namanya Al-Musannaf, beliau wafat 235, dan di teks dikatakan wa taqaraba fil lafzil hadis, dan lafaz hadisnya mendekati. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Jadi dua-duanya mengatakan berguru kepada guru yang sama, yaitu Ismail bin Ibrahim. An Hajjaj As-Sawwaf, dari Hajjaj As-Sawwaf. Jadi kalau Ismail bin Ibrahim ini wafat tahun 194 ya, sedangkan Hajjaj As-Sawwaf 143. Nah, jadi kalau Ismail ini angkatannya sama dengan Sufyan ibn Uyainah, sedangkan Hajjaj ini angkatannya sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Thawri dan lain-lainnya. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir, imam yang sangat ma'ruf ya dalam ilmu hadis, dan dia thiqah tapi disebut mudallis juga. Wafatnya sekitar 129 ya. Ya, satu angkatan dengan Imam Zuhri. An Hilal ibn Abi Maimunah. Dari Hilal bin Abi jadi Ibn Abi Maunah ini ketemu beberapa sahabat, maka dia boleh disebut dengan al-wusta minat tabi'in, jadi tabi'in yang tidak terlalu senior. An Atha ibn Yasar. Nah, di sini nanti problemnya yang diperkirakan wafatnya tahun 94, tapi ada ikhtilaf ma ba'da mi'ah ya, sampai 103 wallahu alam. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Qala baina ana usalli, sampai kemudian hadisnya panjang, nanti kita langsung baca di kalimat qultu ya Rasulullah. Nah, qultu ya Rasulullah, kemudian kita loncat juga sampai di
Wakanat, nah ini di 7 baris di akhir. Wakanat li jariyah, aku mempunyai seorang budak perempuan. Nah, bahasa Arabnya jariyah. Bisa juga disebut jariyah itu putri masih kecil ya. Tar'a ghanaman li, ia bekerja, bertugas menjaga, mengembala kambing-kambingku. Di mana qibala Uhudin wal Jawaniyah, yaitu di arah Uhud dan Jawaniyah. Jadi antara Uhud, kita tahu Bukit Uhud, tempat perang Uhud yang di situ Sayyidina Hamzah syahid ya. Antara Uhud dan Jawaniyah, di situ ada lembah yang si perempuan ini mengembala di sana. Nah, fatala'tu zata yaumin, lalu tiba-tiba aku sidak ya, kalau sekarang sidak lah ya. Apa kata beliau? Fa iza dhi'bu atau dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada dhi'bu, kalau serigala ya. Qad dhahaba bi syatin min ghanamiha, menerkam seekor kambing gitu. Wa ana rajulun min bani Adam, aku adalah manusia biasa. Asafu kama ya'safun, aku bisa emosi seperti mereka emosi. Asetnya hilang satu nih, gimana dia nggak marah gitu. Lakinni sakaktuha sakka, ini kalimatnya pakai uslub lakinni, menunjukkan beliau karena saking marah kemudian terlanjur menggampar itu si jariyah, budaknya. Nah, ini semacam an-nadam, beliau kayak menyesal. Ini dari uslub kalamnya ya. Beliau menjelaskan, saya manusia biasa, akhirnya saya gampar dia. Karena beliau ingin menebusnya, walaupun tidak ada perintah menebus, memukul seorang jariyah, seorang budak, tapi beliau ingin ihsan, berbuat baik kepada pelayannya, karena beliau kemudian sadar. Apa katanya? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya, lalu aku datang kepada Nabi dan Nabi menganggap itu masalah besar. Kenapa? Karena beliau memukulinya. Karena si Muawiyah bin Al-Hakam memukulinya. Jadi teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi itu bukan malaikat. Mereka emosi seperti kita emosi sekarang. Si perempuan itu tidak well educated, tidak teredukasi dengan baik. Muawiyah ini juga dianggap rojul ikhtilaf ya, apakah dia Arabi atau Arabi, apakah dia Arab kota atau Arab Badawi. Nah, beberapa syurah mengatakan beliau ini Badawi, Arab Badui, jadi gampang sekali marah ya. Lalu dikatakan di situ, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, afala u'tiqha, apakah karena aku telah telanjur memukulinya, aku mesti membayar kafarahnya dengan membebaskannya. Sebenarnya tidak masuk kafarah, tapi semacam ingin menebus kesalahannya. Qala, berkata Nabi, i'tini biha, yaudah datangkan si perempuan kepadaku. Fa'ataituhu biha, lalu aku membawa si perempuan ke Nabi SAW. Faqala laha aina Allah, lalu Nabi bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Inilah problemnya ya, karena di lafaz ini ada kalimat aina, di mana Allah ya. Qalat fis sama, dia berkata di langit. Di riwayat Imam Baihaqi itu dikatakan Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, ternyata riwayat yang begini mirip juga ada di yang lain ya. Lalu berkata Rasulullah SAW, man ana, aku siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah, maka merdekakanlah dia karena dia beriman. Nah, teman-teman semua, pertama saya ingin membuat catatan tentang rawinya. Di riwayat Muwatta Imam Malik ini ada waham, namanya waham. Waham itu semacam keraguan yang dhaif dalam nama sahabatnya. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan Amr bin Al-Hakam, sedangkan yang sahih Muawiyah bin Al-Hakam ya. Jadi kalau kita baca tadi poros hadisnya itu ada di Yahya bin Abi Katsir, an Hilal, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah. Nah, sedangkan Imam Malik menyebutnya dari sahabat dari Amr bin atau Umar ya, Umar bin Al-Hakam ya, As-Sulami, sama-sama As-Sulami. Dan yang kedua, nah yang perlu kita jelaskan di sini, ternyata di riwayat Imam Ahmad ya, dan di riwayat ulama-ulama yang lainnya disebutkan bukan aina Allah. Di riwayat yang lain menyebutkan man rabbuk, siapa Tuhan kamu, siapa Rabbmu. Nah, di riwayat Imam Malik, seingat kami ada juga kalimat at-tashhadina alla ilaha illallah, apakah engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah ya. Lalu dari riwayat-riwayat itu, jadi ada berapa sigat, berapa jenis? Ada 3 berarti. Aina Allah, di mana Allah. Yang kedua, man rabbuk. Yang ketiga, at-tashhadina alla ilaha illallah. Nah, berdasarkan 3 ini,
maka ulama kita mengatakan hadis ini secara matan ada ikhtilafnya. Jika bisa dikompromikan, maka disebut manhajul jama'. Jika tidak, maka dia muttarib. Tapi perkataan muttarib ini tidak semua menyepakatinya. Sekarang kita coba lihat imam yang paling kuat, paling punya otoritas dalam memahami hadis ini. Siapa yang tidak sepakat bahwa Imam Nawawi, imam ahli sunnah? Siapa yang tidak sepakat bahwa Imam Nawawi, imam ahli fikih dan ahli hadis? Begitu juga imam ahli aqidah, bahkan juga ahli qalbu. Siapa yang tidak menyepakatinya, berarti la ya'rifun Nawawi. Dia tidak mengenal Imam Nawawi, ya. Apalagi meragukannya. Nah, seperti yang terjadi pada beberapa syekh zaman sekarang yang ghair muta'addib ala hadzal imam, yang tidak punya etika yang sopan terhadap imam ini, mengatakan Imam Nawawi tidak mengerti akidah atau tidak belajar akidah dengan baik. Coba kita lihat di sini apa penjelasan Imam Nawawi. Nah, di halaman 30 di kitab ini dikatakan hadzal hadis, jadi kata Imam Nawawi, ya. Hadzal hadis min ahaditsis sifat. Hadis ini termasuk hadis-hadis sifat. Jadi beliau sudah garis bawahi dulu, hadis ini hadis-hadis sifat. Ternyata kita konfirmasi ke kitab Al-Asma' wa Sifat Imam Baihaqi, benar beliau memasukkan ini ke bab sifat. Nah, jadi beliau sudah satu line ini, ya, sudah satu garis, sudah satu manhaj. Oke. Lalu apa kata beliau? Wa fiha mazhaban. Beliau ini menjelaskan ya versi ahli sunnah, ya. Beliau tidak akan menjelaskan versi ahlul bid'ah. Apa kata beliau? Dalam memahami hadis ini ada dua mazhab. Mazhaban taqaddama dzikruhuma marrat fi kitabil iman, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab iman. Jadi di bab iman beliau sudah pernah menyinggung hal-hal yang sama. Hadis ini diulangi lagi biar tidak menjadi ambigu. Jadi beliau sudah memprediksi nih bahwa hadis ini akan jadi persoalan. Maka diulang lagi. Biasanya beliau mengatakan taqaddama, ya sudah. Ya, kalau sudah dibahas sebelumnya nggak diulang lagi di sini. Ini beliau bahas dan beliau detailkan kembali. Mazhab pertama, ya, ahaduhuma, nah ini penting, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'na. Mengimaninya saja tanpa perlu menyelami maknanya. Katakan saja, "Naam, amantu billah." Aku percaya, gitu ya. Ma'atiqad anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wa tanzihi an simatil makhluqin wa simatil makhluqat, dan mensucikannya dari karakter-karakter, sifat-sifat makhluk. Nah, teman-teman semua, ini kelompok ini, mazhab ini disebut mazhab apa? Ini mazhab ahli hadis, ya. Disebut mazhab tafwid wa taslim. Apa tafwid dan taslim? Menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Kenapa ini muncul? Teman-teman, kita sepakat sebelumnya, Allah mewujud, Allah ada. Wujudnya Allah itu bukanlah seperti wujud benda, laisa kamitslihi syai'. Nah, syai'-nya itu bukan benda. Benda dalam bahasa Arab boleh kita artikan jism. Jism itu punya arad, punya karakter, punya kondisi. Apa kondisinya? Mutahayyiz. Dia menempati ruang. Atau yang kedua, fihi harakah was sukun. Ya, dia bergerak atau diam. Nah, jadi kalau ketemu nih gerak, diam, menempati, maka disebutlah dia makhluk. Dia makhluk jisim. Disebut dia jisim, baik itu jisim yang latif, yang halus, ataupun jisim yang kasif. Apakah Allah jisim? Tidak. Jika Allah bukan jisim, maka sifat mutahayyiznya mesti dihilangkan. Lalu Allah bagaimana? Karena kita tidak mengetahui hakikat Allah, baru muncullah kalimat ini. Kalau begitu, bolehkah menyebut Allah di langit? Kita tunjuk nih pakai tangan nih. Fis sama. Boleh nggak? Jika dia meyakini bahwa Allah bukanlah benda, bukanlah empirik, maka menunjuk itu tidaklah sebut menunjuk mujassim. Kenapa? Karena dia meyakini Allah bukan jisim. Maka isyarat itu hanya memuliakan. Sebagaimana kita berkiblat ke Ka'bah, bukan berarti Allah di Ka'bah. Kita sujud ke bawah, bukan berarti Allah di bumi. Kita mengangkat tangan ke atas, bukan berarti Allah menempati ruang atas. Ini sama sebenarnya. Nah, pembahasan ini sederhana, tapi kok malah dianggap ribet, gitu ya. Jadi disepakati dari awal, Allah benda atau bukan? Benda apa bukan? Bukan. Oleh karena itu, sifat benda berlaku nggak pada Allah? Apa sifat benda? Bertempat. Mengisi ruang dan waktu, bergerak, diam. Nah, itu dia. Berubah-ubah. Jadi, apapun nanti ayat hadisnya mau disebutkan, wajah rabbuka, Allah datang, yanzilu rabbuna, dalam hadis Allah turun, maka ini bukan turun jisim. Bukan turun benda, bukan pindah-pindah. Jadi boleh, nggak ada persoalan sebenarnya. Inilah yang disebut manhaj tafwid wa taslim.
Kalau dalam bab ini, maka yusmah, maka diberilah toleransi mengatakan ainallah. Kalau kita mau mengatakan lafaz ini sahih. Kecuali kalau kita bilang yang sahih man rabbuki atau atasyhadina alla ilaha illallah. Nah, ini kalau kita mau menganggap hadis ini lafaznya diterima, gitu ya. Baik. Namun ada kaidah bahwa satu lafaz dijelaskan oleh lafaz-lafaz yang lain, ya. Cuma sayang orang-orang yang sudah terjebak kepada tajsim, menjisimkan Allah, hadis yang man rabbuki itu didhaifkan nama dia. Hadis yang atasyhadina itu didhaifkan sesukanya. Padahal rawinya nggak jauh beda, rawinya beda-beda tipis lah, ya. Ada mudalis, di sini juga ada mudalis, di sini ada muskil, di sini ada muskil, tapi orang-orangnya masih thiqah. Baik. Lalu mazhab keduanya apa? Watsani ta'wiluhu bima yaliqu bih. Nah, ini teman-teman pasti kaget ini. Imam Nawawi mengatakan mazhab kedua adalah mentakwilnya sebagaimana layak baginya. Artinya, manhaj ulama ahli hadis ada dua. Ada ulama ahli hadis yang menyerahkan maknanya kepada Allah, ada yang mentakwil. Ma huwa ta'wil? At-ta'wil sarful lafzi min ma'ana adh-dhahir ila ghairihi. Jadi mentasrif, memalingkan makna dari makna yang zahir ke makna yang tidak zahir, artinya ihtimal. Dan itu banyak sekali. Ada berapa makna aina dalam bahasa Arab? Banyak sekali, ya. Aina bisa berarti manzilah, posisi, kemuliaan, ya. Nanti kita coba lihat. Apa kata beliau? Faman qala bihadza qala kana al-murad imtihanaha hal hiya muwahhidah tuqirru bi anna al-khaliq al-mudabbir al-fa'al huwa Allah wahdah. Jadi maksud hadis ini menurut orang yang menggunakan manhaj ta'wil bahwa Nabi sedang ingin mengujinya. Jadi imtihan, mengujinya. Apakah dia meyakini Allah itu satu, Maha Esa, atau Allah itu banyak seperti tuhan-tuhan berhala yang ada di bumi. Maka kalau disebut di langit berarti satu, gitu, ya. Wa huwa alladhi idza da'a da'i istaqbala as-sama' kama idza shalla al-musalli istaqbala al-qiblah. Ini tidak problem sebenarnya. Kenapa? Kalau orang doa kan tangannya ke atas. Kalau salat ke Ka'bah. Apakah kemudian kita meyakini Allah di suatu arah? Itu sederhananya, ya. Walaysa dzalik, tapi tidaklah demikian. Li'annahu laysa munhasran fis sama' kama annahu laysa munhasran fi jihatil Ka'bah. Allah itu tidaklah munhasir, ya, terbatas oleh suatu tempat di langit atau di satu arah di Ka'bah. Jadi sebagaimana Allah tidak bertempat di Ka'bah, begitu juga tidak bertempat di langit. Itu maknanya lebih kurang, ya. Kenapa? Ini banyak orang yang tidak tahu, menganggap ini tidak ada kalam seperti ini, padahal kalam ini ada. Apa itu? Bal dzalika li anna sama qiblatud da'in, karena langit itu kiblat orang berdoa. Kama annal ka'bata qiblatul musallin. Ini nas ada dan diriwayatkan dari Imam Qadhi Iyad, ya. Jadi teman-teman semua, kalam ini kalam muhaddis. Sedangkan hari ini ada orang yang tidak sepakat dengan kalam ini, dikira langit kiblat doa, Ka'bah kiblat salat, itu perkataan yang sesat, bukan ahli hadis, bukan salaf. Lalu ternyata ada di kitab ahli hadis. Kira-kira begitu. Gimana kira-kira? Artinya ini justru salah satu mazhab ahli hadis. Oleh karena itu teman-teman semua, ahlul hadis la yantahiju manhajan wahidan, mazhaban wahidan. Ahli hadis itu bukan bersatu mazhab. Ahli hadis itu banyak mazhab. Karena hadis itu mazhabnya perbedaannya paling yang orang tahu mungkin sanad, matan. Enggak, ternyata ketika muhaddis itu dia belajar akidah, dia belajar fikih, maka akan ketemu mazhab-mazhab yang beragam. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu disebutkan di sini, ya, Auhiya min abidatil awsan al-abidin, yang kita sebutkan barusan, falamma qalat fis sama' alima annaha muwahhidah wa laysat abidatan lil awsan. Ketika si perempuan mengatakan di langit, dia menunjuk ke langit, mengisyaratkan ke langit, maka Nabi tahu bahwa si perempuan bukanlah musyrik, tapi dia mempercayai bahwa Allah itu satu, gitu. Nah, lalu dikatakan di sini qala al-Qadhi Iyad la khilafa bainal muslimin. Jadi kata Qadhi Iyad, tidak ada khilaf antara umat Islam, qatibah. Enggak ada khilaf baik ulama yang dahulu, sekarang, faqih, muhaddis, mutakallim, ahli kalam, munazar, pemikir, muqallid, bahwa ayat dan hadis dan hadis yang fis sama ini seperti ayat amintum man fis sama ayaksifa bikum. Ini man fis sama ini apa nih maknanya, gitu. Beliau mengatakan
wa nahwu laysat ala zahiriha. Jadi mereka sepakat bahwa ayat dan hadis ini tidak boleh difahami secara zahir sekilas. Bal muta'awwalah, ya. Namun boleh ditakwil. Ini masih panjang ini, ya. Lalu dikatakan di sini ta'awwala fis sama. Makna kalimat fis sama ini akan ittirab dengan kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy. Arsy itu di atasnya langit. Ala. Kok disebutkan fi? Maka di sini harus ditakwil. Kenapa? Terjadi benturan makna dengan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka kalaupun mau pakai alas sama. Jadi fi huruf jar itu mewakili makna huruf jar yang lain, itu ala. Dan itu satu kaidah yang sudah masyhur di kalangan ahli nahwu. Jadi fis sama yakni alas sama. Dan teman-teman semua, baik Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun kelompok-kelompok yang lain Thahawiyah, itu sepakat mengenai uluwullah, Allah Maha Tinggi. Nggak ada yang menolak Allah Maha Tinggi, Allah istawa al-arsy. Tidak ada satupun yang nolak. Tapi tidak ada yang menerima di kalangan ulama Ahlus Sunnah bahwa tinggi itu tinggi arah. Kenapa? Arah itu sifat dari benda. Allah kan bukan benda. Maka kalau disebut tinggi, bukan tinggi benda, kira-kira begitu. Ya. Kemudian dikatakan di situ, ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولها تأويلات بحسب مقتضاها. Jadi ada ulama-ulama yang ahli tanzih, mereka kemudian menolak al-had dan jihah. Had batas dan jihah. Ini penting sekali. Lalu kemudian di belakangnya ada taqif dan tashkil, ya. Kalau ditambahkan qala wa ya laita sya'ri, ya, sya'ri man alladhi jama'a ahlus sunnah wal haqq kulluhum ala wujub al-imsak anil fikri fi dzat kama umiru wa sakatu li haratil aql, ya. Jadi maksudnya, bukankah kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Memikirkan Allah bertempat di mana, itu termasuk bagian dari memikirkan zat, ya. Maka dikatakan di situ wattafaqu ala tahrim at-takyif wat tashkil, ya. Maka mereka sepakat bahwa Allah mustahil disifatkan dengan takyif. Dan takyif kita sudah jelaskan kemarin, yaitu cara, ya. Wat tashkil dan bentuk. Sampai akhir kalimat nanti ini bisa kita baca sendiri, ya. Silakan nanti ditampilkan oleh teman-teman. Kembali ke qaul Imam Nawawi tadi, bahwa ahli muhaddisun, ahli hadis, ketika memahami hadis ini, mereka mempunyai dua mazhab. Mazhab pertama tafwid, mazhab kedua ta'wil. Kita konfirmasi nih ke imam ahli kalam, ahli akidah. Apakah ulama salaf itu mentakwil atau tidak? Ternyata dalam kitab Syahrastani, Al-Milal wa Nihal, itu disebutkan dalam bagian sifatiyah, bahwa salaf itu terbagi dua. Ada yang mereka musbitun, ada yang muawwilun. Musbitun itu sama, nomor satu itu. Musbitun, jadi menetapkan zahirnya, tapi kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan yang kedua muawwilun. Maka tidak benar kalau salaf tidak mentakwil. Salaf juga ada mentakwil. Dan kita meriwayatkan bahwa Sayyidina Ibn Abbas mentakwil, ya, murid-muridnya beberapa mentakwil, termasuk kepada Imam Bukhari, Imam Ahmad itu mentakwil, tapi takwilnya qarib. Kemudian teman-teman semua, ini hadis, oke, kita anggap dia sahih. Aina Allah, di mana Allah? Kita anggap saja yang man rabbuk, siapa Rabbmu, atau apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada yang sembah selain Allah. Anggap saja yang sahih ini dulu, tidak ada ittirab, tidak ada kontradiksi. Apakah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran? Teman-teman semua, kita tahu Al-Quran mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak sehingga mustahil ada kebohongan, dan dia memfaedahkan qat'i. Qat'i itu pasti, ya. Sedangkan hadis ini, seperti yang saya sebutkan tadi, semua riwayat ini itu bersumber dari Atha ibn Abi Yasar. Jadi kalimat ainallahnya itu bersumber dari Atha ibn Yasar, ya. Atha ibn Yasar inilah kemudian yang periwayat ainallah. Sedangkan di riwayat yang lain ada mar rabbuk, ya. Ada satu lagi at-tashhadin. Lalu ini disebut apa? Disebutlah dalam ilmu riwayatnya ahad, bahkan gharib. Gharibnya gharib nisbi. Jadi di tengahnya nanti baru pecah. Tapi sampai ke Atha itu masih satu orang. Yang riwayat ainallah, yang lafaznya ainallah. Maka teman-teman, jika demikian, kalau kita pakai nih zahirnya, Allah benar-benar di langit misalnya, bertentangan dengan Al-Quran. Biasanya kan orang pakai surat
Al-Mulk ya, amintum man fis sama. Tapi coba kita cek misalnya surat Az-Zumar ya, was samawat matwiyatum biyaminih. Pernah dengar ayatnya ya? Dan langit, nah itu pakai jamak, langit matwiyat biyaminih, terlipat, tergenggam dengan tangan kanannya. Ini ayat nih. Ini ayat suci, pasti benar. Kalau hadis itu yang boleh dikritisi adalah rawinya. Nabinya nggak boleh dikritisi. Mengkritisi Nabi kafir. Tapi mengkritisi rawi itu ilmiah. Maka kalau ada orang mengkritisi hadis Ain Allah, itu proses ilmiah, bukan proses kufur. Apalagi Jahmiyah, seperti yang dituduhkan banyak orang. Ya. Lalu bagaimana nih? Ayatnya mengatakan, langit itu digenggam dengan tangan kanan Allah. Nah, kita kan nggak tahu maknanya itu. Sedangkan ini Allah berada di langit. Ini secara harfiah, kalau kita harfiahkan ya, satu digenggam, satu di langit. Gimana tuh caranya? Bentrok nggak? Takut nggak? Takut. Kira-kira kalau Quran bertentangan dengan hadis, mana yang akan dipakai? Mana yang akan dikuatkan? Quran. Siapa coba yang menguatkan hadis? Nah, ini jadi problem. Nah, kira-kira gimana tuh? Ayat ini jelas ya, bahwa langit itu digenggam dengan tangan kanannya. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, wa kullu yadihi yamin, semua tangannya adalah yamin, kanan. Loh, Allah nggak punya tangan kiri dong? Jangan bayang-bayangin. Ya. Nggak bisa kita melarang orang awam untuk mengimajinasikan ini nanti, dan itu berbahaya. Jadi kira-kira gimana? Berarti kalimat ainallah harus pakai opsi riwayat kedua maknanya. Jadi aina di situ artinya man rabbuk, siapa Rabb kamu. Diperkuat lagi, atasyhadina alla ilaha, apa kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah. Teman-teman, riwayat beragam ini ada di Ahmad ya, ada di Tabrani, ada di Baihaqi, ada macam-macam. Termasuk ainallah itu juga ada di Nasai, ada di Abu Daud, malah lebih dari satu riwayat. Nah, setelah kita lihat dia berbeda dengan yang qat'i dari Al-Qur'an, mana yang harus mengalah? Nah, kira-kira begitu. Begitu ulama usul mencoba menganalisa dan membandingkan dua riwayat ini. Jadi jangan langsung main bawa-bawa aja, ya. Dan teman-teman semua, Imam Nawawi tidak takut menjelaskan bab ini kalau kemudian disebut Jahmiyah. Tapi sekarang, apa kata mereka tentang Imam Nawawi? Imam Nawawi kemasukan akidah Jahmiyah. Imam Nawawi terpengaruh. Apa-apaan kalimat begitu ya? Imam Nawawi itu emang berakidah Asy'ari karena beliau meyakini Asy'ari itu ahli sunnah. Dan beliau menyebut para imam-imam Asy'ariyah seperti Baqillani, Ibnu Furuq sebagai ashabuna, a'immatuna ya. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita memahami ini, dapatlah kira-kira dua kesimpulan ya. Satu, hadis ini tidak hanya diriwayatkan dalam satu redaksi. Ada yang ainallah, marrabuki, dan atasyadin. Maka ini mengundang perdebatan ya. Dan yang kedua, ini yang paling penting, bahwa hadis ini bertentangan secara zahir dengan zahir ayat yang ada di surat Az-Zumar itu. Ya, bahwasannya langit itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih pertanyaan berikut kan jadi repot, ya. Di langit yang mana? Langit banyak, ya. Dan ini diperkuat dengan syarah Imam Ibnu Hajar, imam ahli hadis, pensyarah Sahih Bukhari, bahwa langit-langit itu ketika Nabi naik ke sana, yang Nabi temui bukan Allah, tapi Nabi bertemu ruh Nabi Adam, Nabi Isa, ya. Terus sampai ke Nabi Ibrahim di langit ke-7, ruh para malaikat. Jadi di Sahih Bukhari tidak ditemukan bahwa Nabi bertemu Allah di situ, tapi bertemu siapa? Bertemu ruh suci, gitu. Lalu bertemu Allahnya di mana? Bertemu Allahnya di aras. Tempat bertemu atau mahal Nabi bertemu dengan Allah di aras, bukan berarti Allah di aras. Itu mahal ru'yah, tempat bertemu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, di Quran nggak ada kalimat sakinah sama, sakinal ars, yang ada Rabbul arsyil azim. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, doa Nabi ketika Nabi sedang ada masalah, la ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Rabbu pencipta. Oleh karena itu, teks-teks yang ada dalam Ibanah, baik yang tahqiq Doktora Fauqiyah ataupun tahqiq yang lain, itu memang harus dikaji kembali. Ya, harus dikaji kembali kalimat yang ada ya sakinas sama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Tamimi ya sakinal arsy, atau yang cetakan-cetakan Darul Kutub atau India ya sakinas sama. Semua itu harus kita tahqiq kembali dan kita uji kembali, kok bertentangan dengan teks-teks sebelumnya. Di dalam teks itu sendiri berbeda.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang makan Allah. Syarah tentang hadis Ainallah, yang maha benar hanya Allah, Allah lebih tahu kebenarannya. Dan mauqif saya memilih tafwid wa taslim, bahwa menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah manhaj yang menurut saya lebih aman, lebih aslam. Tapi kalau ada orang membayangkannya, baru kita kasih opsi takwil. Maka takwil hanyalah makhraj, jalan keluar, opsi kedua, makhraj sani ya. Jadi kita yang pertama tetap kita tafwid wa taslim, dan tidak mencari-cari